Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan membacakan hasil wawancara saya dengan pendidik atau guru dari SMP Negeri 3 Pemalang. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Risna Dewi Angin, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2022 dengan NPM 1522600009. Saya akan memperkenalkan pendidik atau guru dari SMP Negeri 3 Pemalang yang telah saya dapatkan. Nama Endang Sukmawati, Sekolah SMP Negeri 3 Pemalang, jenjang mengajar kelas 8 SMP, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, lama menjadi guru 5 tahun. Oke, berikut saya akan paparkan terkait hasil wawancara saya dengan pendidik SMP Negeri 3 Pemalang. Pengalaman selama mengajar. Adapun menurut Ibu Endang Sukmawati, SMP Negeri 3 Pemalang banyak hal yang menjadi daya tarik sendiri saat mengajar kepada para siswa, yaitu diantaranya karakter siswa yang berbeda-beda dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu Endang, hal tersebut adalah sebuah tantangan sebagai seorang pendidik, di mana pendidik perlu melakukan pendekatan yang berbeda kepada tiap-tiap peserta didik tentang apa yang perlu peserta didik tersebut pahami dalam proses pembelajaran. Kemudian, penerapan penggunaan kurikulum. Di dalam sekolah SMP Negeri 3 Pemalang sendiri, khusus kelas 7 dan 8 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 9 menggunakan kurikulum 13. Selanjutnya, kegiatan pada tingkat atau kelas 7 dan 8, proses pembelajaran menggunakan P5, yaitu Profil Pelajar Pancasila. Pada kurikulum 2013 tetap pembelajaran seperti dahulu, yaitu matematika sendiri, bahasa Indonesia, IPA, dan mata pelajaran lainnya. Kendala selama menjadi pendidik. Beberapa kendala yang ditemukan pendidik seperti narasumber Ibu Endang Sukmawati tersebut adalah siswa susah diatur, siswa aktif, siswa pasif, kemudian siswa lamban dalam memahami, siswa cepat tangkap. Kendala tersebut kerap ditemukan di berbagai tingkatan kelas. Menurut Ibu Endang, selama 5 tahun mengajar, hal tersebut merupakan kegiatan yang lumrah. Karena seorang pendidik hanya perlu memahami dan belajar mengondisikan suatu kelas beserta berbagai pendekatan yang perlu diterapkan untuk berbagai macam-macam karakter siswa. Selanjutnya, ada hal yang disuka menjadi pendidik. Menurut Ibu Endang Sukmawati sendiri, bahwa seorang pendidik itu mampu menciptakan rasa bahagia pada saat berbagai macam karakter siswa tersebut mampu menghasilkan canda dan tawa. Situasi yang menjadi penuh tawa, hal itulah yang mampu melupakan masalah pribadinya atau kondisi yang dialami oleh si pendidik tersendiri. Ketika pendidik itu telah bergabung dengan para siswa, hal tersebut tentunya akan melupakan berbagai macam-macam masalah pribadi yang mungkin membuat pendidik tersebut sangat terganggu. Oleh karena itulah, ketika seorang pendidik bertemu dengan siswa, masalah akan terlupakan. Hal yang paling tidak disuka saat menjadi pendidik. Ibu Endang juga memberikan keterangan yang sama, bahwa di dalam seorang pendidik itu pasti berbagai macam-macam kendala juga. Ada hal yang tidak disuka sebagai seorang pendidik. Tentunya itu dari berbagai karakter siswanya. Nah, adapun menurutnya siswa ada juga yang membuat perkataan yang tidak sopan, alias perkataannya itu kasar kepada seorang pendidik. Tentunya hal itu membuat pendidik menjadi tidak betah di kelas. Siswa berkata kasar, siswa terlalu pasif juga membuat pendidik bosan. Mungkin pendidik juga perlu menerapkan berbagai model pembelajaran yang bisa diterapkan untuk karakter siswa tersebut. Kemudian pernah menggunakan model pembelajaran apa? Sebelumnya,
Ibu Endang Sukmawati sendiri itu sering menggunakan metode ceramah. Ketika metode ceramah ini dilakukan atau diterapkan kepada siswa, hal itu siswa membuat merasa bosan, siswa menjadi jenuh, dan siswa mudah mengantuk. Nah, untuk sekolah SMP Negeri 3 sendiri itu sudah menerapkan model pembelajaran secara digital, yaitu menggunakan papan AnyBoard atau papan digital yang bisa diakses siswa bebas kapanpun. Untuk pembelajarannya sendiri juga siswa terkesan lebih aktif, lebih penasaran, dan lebih enjoy dalam menikmati pembelajaran berlangsung. Ceritakan model pembelajaran dan bagaimana ketika diterapkan. Oke. Untuk papan AnyBoard sendiri itu adalah perangkat digital yang mendukung era Society 4.0. Nah, di mana di situ model tersebut adalah salah satu perangkat digital yang bisa disentuh, kurang lebih seperti LCD atau proyektor. Jadi papan AnyBoard sendiri itu bisa menampilkan gambar yang lebih luas. Jadi siswa itu pada saat pembelajaran berlangsung tidak merasa bosan, melainkan lebih enjoy dan lebih menikmati oleh kualitas gambar yang ditampilkan dari papan AnyBoard sendiri. Harapan untuk ke depan calon guru adalah jadi seorang pendidik yang kreatif dan sabar. Menjadi pendidik bukanlah hal yang mudah, apalagi mengampu bahasa Indonesia yang menjadi bahasa ibu di negara kita sendiri. Seorang pendidik bahasa Indonesia sepatutnya menjaga keaslian bahasa Indonesia, di mana melihat zaman sekarang globalisasi semakin maju membuat percakapan anak-anak muda Indonesia menjadi campuran. Contohnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa planet lainnya yang menjadi satu ketika percakapan berlangsung. Jadi bahasa Indonesia ini sendiri juga sebagian dari anak-anak jarang diucapkan, khususnya contoh pada di daerah Jakarta Selatan. Siswanya sendiri juga menggunakan bahasa yang campuran. Hal itu dimana menjadi acuan untuk seorang guru bahasa Indonesia agar bisa menerapkan bahasa Indonesia pada ucapan anak sehari-harinya, agar tidak memiliki bahasa yang campuran. Harapan untuk pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan. Untuk hasil wawancara ini, harapan pemangku kebijakan terkait dunia pendidikan adalah penggunaan kurikulum, serta peran seorang guru lebih kita tekankan lagi. Artinya adalah bahwa menurutnya penggunaan kurikulum sangat berpengaruh kepada penunjang aktivitas pembelajaran. Perlu diketahui bahwa kurikulum sendiri itu menjadi acuan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Kurikulum juga berisikan hal yang jelas untuk para siswa, begitupun dengan karakter anak. Kemudian peran guru dalam beretika dan tingkah laku turut wajib mencerminkan sebagai seorang guru, seperti berpakaian sopan, ramah, berwawasan luas. Dan untuk saat ini seorang guru harus mampu sering mengupgrade dirinya menjadi lebih baik dalam bidang era digital ataupun kompetensi, kemudian pengetahuan. Karena di zaman yang semakin globalisasi ini, di para siswa itu khususnya untuk Gen Z dan Gen Alpha nanti juga akan memiliki tingkat kecerdasan teknologi yang meluas. Untuk itu, sebagai seorang pendidik juga perlu ditekankan agar bisa lebih mahir dibandingkan siswanya sendiri. Nah, berikut adalah hasil wawancara yang telah saya paparkan tadi. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf apabila ada saya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.